Coba Sampaikan tes ya. tes tes Mas tes Jack, tes. Mas Jack, Tapi ini pokoknya saya dimohon maafkan ya Mas Jack ya, karena ya pokoknya kita saling saudara lah satu sama lain, ya Ah, diskusi tidak aja. memecah baik. umat itulah. Intinya kita berbicara dengan santai, dengan Mm-mm, apapun dengan kepala dingin lah. Intinya mm-mm, kan keyakinan sekarang kan gini, tentang keyakinan kan karena ini forum Kristiani, ya mm-mm. pastinya ya kita harus menggunakan data-data yakni Alkitab gitu kan, menggunakan data-data yang sejarahnya patokan kepada Kristiani. Kalau diundang satu-satu seperti yang kita naik itu takutnya gini loh Bang, Islam tuh juga banyak ragamnya, banyak sekali. Ada NU, ada Aswaja ya, ada LDII, ada Ahmadiyah, ada Muhammadiyah. Jadi kalau naik sini berbeda-beda pendapatan, mereka ini akan berpikir, oh kok gini nih. Jadi Islam itu banyak sekali perbedaannya Bang. Kalau nanti Mm-mm. Islam ini, tadi saya sudah mendengarkan banyak sekali perbedaan Islam itu dari mereka. Dari siapa itu mengatakan Hildan, Barzanji segala macam. Oh, nah ini yang ditakutkan oleh saya, pemahaman-pemahaman orang yang sebetulnya dia tidak paham tentang itu, terus dia maju karena berdasarkan dia sharing di Google, terus dia ngomong, terus dia memalu-malukan agamanya sendiri, bukan mencari pembenaran ya. Cuman dia mau speak up doang itu, mau bertanya. Dia tuh sebenarnya tidak tahu, pengen tahu itu aja. Kalau saya tidak mau menilai sejauh gitu ya, Pak Habib ya. Enggak, maksudnya Ah, ah. kita orang ini loh Iya, sebagai tapi ah, maksudnya kalau Abang mengatakan hidan kayak begitu, maksudnya bukan kapasitas kita untuk menilai sampai sejauh itu, Bang. Kita iya, kan nggak tahu juga saya tidak hatinya, toh, Bang. menjelekkan dan saya tidak menjelekkan Ah, Hidan, ah. tidak menjelekkan siapa-siapa. Saya tuh takutnya karena ini kan forum terbuka sekali bagi saya. Bagi saya pun saya suka Mm-mm. mendengarkannya, saya suka. Karena gini loh, Bang, Islam itu ada Islam yang benar-benar mengikuti sunnahnya, ada Islam yang melenceng juga, ada. Karena kalau kita tahu kalau di Arab Saudi itu kita kenal dengan ya jangan disebut oknum. Intinya dia membedakan tiga ilmu ini. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma dan sifat. Nah, mereka ini mengubah ini untuk apa? Untuk mendoktrin. Mendoktrinnya apa? Jika Islamnya begini-begini. Jadi kalau Abang mencari dalil di kami, seumpamanya tadi tentang mukjizat, dapat dari mana kamu mukjizat? Kebetulan saya penghafal tafsir Bukhari. Alhamdulillah kalau Sabar, Bang. Tadi Hah? Abang katakan mengubah, maksudnya mengubah gimana? Siapa yang mengubah siapa? Ubah apanya, Bang? Enggak, tadi kan Abang sampaikan ini ada yang mengubah. Nah, saya juga nggak ngerti. Pengertian mengubah yang Abang tadi maksudkan bagaimana ya? Islamnya berubah gitu. Iya. Maksudnya Islam merubah Islam atau gimana? Nah, makanya kan kita orang Islam kita jelaskan dulu kepada Abang yang bukan Muslim. Nah, Islam itu pernah berubah. Makanya dalam Islam Al-Quran pernah ada berubah. munafikun. Iya, Islam ada yang Ah, berubah, melenceng. Ada juga semua agama ya ada yang melenceng. Jadi ada oke. yang melenceng. Nah, yang melenceng ini ya tadi mengubah rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma dan sifat. Ini yang dirubah sama mereka. Nah, ada Nah, Islam maksudnya yang tidak maksudnya ajarannya yang dirubah, ya kitabnya yang dirubah, ajarannya, atau apanya? ajarannya yang dirubah, Ajarannya yang dirubah. iya ajaran mereka yang dirubah seperti apa tentang Oke. eh Itu misalnya ajarannya dirubah, itu mulai tahun berapa? Apakah sampai sekarang atau bagaimana, Bang? itu dari cucunya Rasulullah Ali dari Da- Husain wal Hasan itu sudah ada orang munafik semenjak Rasulullah meninggal sudah ada munafikun wal kufar ada orang munafik dan kafir Oke. makanya sejelas Eh, ya berarti dirubah oleh Husain sama Ali. bukan gitu maksudnya bukan gitu Gimana? gini gini jadi ya kalau abang pengen tahu sejarahnya tinggal nonton aja sejarah Ali dibunuh sama Abdurrahman bin Muljam padahal sama-sama Islam sama-sama Islam kok saling membunuh itu kan aneh nah, makanya Ali ini menegakkan suatu kebenaran Sayyidina Ali menegakkan suatu kebenaran ada orang Islam yang tidak suka makanya dibunuhlah Sayyidina Ali sama namanya Abdurrahman bin Muljam disitulah perubahan seluruh
cucu-cucunya daripada anak-anaknya Ali, anaknya Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah dibunuh semua illa satu, Ali Zainal Abidin. Berarti itu berubahnya jadi Syiah dan Sunni gitulah ya, maksudnya ya, Oh, maksudnya Bang. bukan. Bang Nizar, suaranya kecil amat, Bang Iya, Nizar. iya. Oh iya, iya, iya. Kuatin dong. Maaf. Mentang-mentang dekat Jadi- di sana jangan malu-malu, Bro Nizar. Iya. Ungkapkan aja semua unek-unek kamu. Maaf. Makanya perlu diketahui juga bukan Sunni dan Syiah, bukan Syiah dan Sunni itu bukan menjadi pokok permasalahan. Ada pun masalahnya Sunni dan Syiah itu ada permasalahan. Cuman kita tidak ada sopan santunnya kalau kita bahas di lab ini. Karena kan kita tidak tahu keyakinan orang kan, masa kita akan menjelekkan keyakinan orang. Nanti jatuhnya Ya. Oke. KHUP jadinya jelek Iya. pencemaran nama baik kan. Ya, Makanya terima kasih. Bang Jeki, saya cukup, mungkin yang lainnya bisa nambahkan, saya cukup. Terima kasih Bang Nizar. Oh iya. Jadi, Saya masih penasaran tentang berubah itu, Bro Nizar. iya. Itu berubahnya di bidang apa ya? Bidang ajaran serta kaidah serta hukumnya. Oh, berarti Tapi hukum-hukum semua berubah. Nah, hukum yang berbeda, yang berubah itu yakni tentang misalnya kita punya keyakinan Rasulullah melakukan ini, kita lakukan, ya kan? Kalau cinta kepadaku kau lakukan sunnahku. Nah, orang ini saya masih belum menanggapi secara secara spesifik Nah, gitu. Perubahannya makanya. bagaimana itu, Bro? Nah, makanya gini, Bang. Kalau Kalau pernah kita baca belum tentang ini Ali Imran ayat 113. Ali Imran 113. Keluarga Imran 113 menyatakan bahwasanya mereka tidak seluruhnya sama di antara ahli kitab, ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud. Kalau ada yang dirubah, Bro, mana mungkin mereka diberikan gelar orang jujur, Bro? Oh, gini, Bang. Mohon maaf. Bro Nizar, biarkan dekat dengan Mikana, tolong suaranya dinaikkan sedikit, jangan malu-malu. Iya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Ini bukan termasuk Quran ya, Bang. Bukan kita ngambil patokannya di Quran. Ini sebuah pemahaman. Dia tetap ke Allah. Dia ajarannya tetap ke Allah. Ini kan yang kita bahas. Yang naik-naik Iya, ini Bro. kan Tadi kan berbagai Bro lagi macam. bicara tentang sesuatu yang dirubah-rubah, entah itu ajarannya, akidahnya, syariatnya dirubah. Ya. Iya, tapi di sini dikatakan mereka ahli kitab, ada golongan yang jujur. Oh iya, Di kan awalnya itu kalau omongan di situ kan berbacakan ada tulisannya mereka tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Jadi kalau dirubah, bagaimana bisa mereka masih dikatakan orang yang jujur, Bro Nizar? Ya. Dulu saya sempat menanyakan ini juga kepada kenal nggak sama Ustadz Naja? Ya. Ya, saya pernah tanyakan ini ke Ustadz Naja dan Ustadz Naja bilang ya, waduh, kalau begitu berarti nggak semua kitab dahulu dipalsukan dong. Betul. Karena kalau mereka membaca sesuatu yang salah, harusnya gelar mereka bukan orang jujur, Bro. Tapi ya minimal gelar mereka orang munafik, Bro Nizar. Iya, terus Bro Nizar bisa tahu itu berubahnya baca di mana? Maksudnya ajaran mana yang dirubah? Maksudnya tahunya dari mana? Oh, taunya saya karena saya orang Islam yang di dalam seperti sampean-sampean semua. Mohon maaf ya Bang, sebelumnya nanti saya tanya ini. Kristen yang di Indonesia ini sama enggak sama kayak di Kristen di Rusia, di mana gitu? Sama enggak kira-kira? Apa yang Kristen Ortodoks itu bagaimana? Itu bedaannya apa? Sampai ke belahan bumi manapun sama, Bro. Mau di dalam pedalaman Papua, mau di kota Amerika. Yang kayak gini Bang, kayak Kristen Ortodoks itu semuanya sama ya? Nah, sebentar Bang. Iya, tadi kan Abang tentang ngomong berubah. Nah, pertanyaan Abang yang disampaikan ke kami Kristen itu sama, apakah nanti ada hubungannya sama perubahan yang Abang sampaikan tadi? Oh, bukan Qur'annya yang berubah.
Enggak, bukan, enggak. Tadi kan ajarannya. Berarti kalau ajaran. ajarannya ada yang Syariat dan berubah, hukum. ininya ada yang berubah, berarti Abang tahu yang sebelum dirubah mana, yang setelah berubah mana. Berarti Abang ngerti ya? Oh, kita ngerti dari sejarah, Bang. Kita Oh, ngerti dari sejarah. Iya. Iya, silakan tersadarkan ditambahkan, silakan. Sejarah yang dari mana itu, Bro Nizar? Karena saya masih merenungkan Ali Imran 113 ini dan Iya, Bang. bukan Nanti baru kemarin ya, kalau mungkin memang lebih tepatnya bulan mau awal tahun ini saya pernah menanyakan ini ke Ustadz Naja dan Ustadz Naja bilang, ya, waduh kalau begini berarti kitab sebelumnya nggak semuanya palsu dong. Karena begini Bro Nizar, ketika Nabi Muhammad datang lahir di Mekah dan juga menyebarkan agama Islam itu kan 6 Masehi. Berarti 600 tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Begini Bro, di abad ke-6 itu Injil pada waktu itu sudah sampai ke, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul diceritakan di situ ke Asia-Asia kecil. Kalau Bro mau buka Google, bukan buka Google, buka aja peta zaman dulu itu Asia-Asia kecil termasuk ke China Bro. Kalau abad ke-6 Injil sudah sampai ke China, maka Eropa itu sudah jadi sudah jadi ladang hijaunya untuk Injil Bro. Jadi kalau yang di Arab dipalsukan, apakah yang ada di China atau di Eropa juga sudah palsu Bro? Makanya ayat ini ketika saya sampaikan hal demikian ke Ustadz Naja, ketika saya sampaikan ini ke Ustadz Naja bilang, waduh, ini saya juga mau cari jawaban karena nggak mungkin ada orang yang sudah merubah kitab suci sebelumnya atau membaca kitab yang sudah dirubah, mereka mendapatkan gelar yang jujur. Dan di sini jelas dikatakan, mereka tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Bukankah kitab Taurat, Zabur dan Injil itu juga kitab ayat-ayat Allah? Dan di beberapa ayat lainnya juga dikatakan bahwasanya Allah sanggup menjaga firman-firmannya. Allah sanggup menjaga ketetapannya. Menurut saya ketika ada yang berkata dirubah ya itu perlu diselidiki Bro, karena ada yang dirubah, ada yang nggak dirubah, mana yang dirubah, mana yang tidak gitu. Iya, Bang. Maksudnya gini loh, Bang. Suaranya coba dinaikkan sedikit nih, Jar. Halo, Jangan halo, iya. halo. Oke, Yang lanjut. dirubah ini saya katakan bukan Al-Qur'annya. Yang dirubah ini ajaran. Ya, suatu ini justru nggak akidah. bicara Al-Quran, Bro Nizar. Kalau kamu bicara ke Nah, Al-Quran, ini kamu kan kan tadi buka ayat-ayat Allah Al-Imron, sebelumnya. Bro. Tunggu, sabar. Biarkan saya bicara dulu. Kamu kan tadi Apakah membicarakan orang Al-Imron Islam yang kamu dikatakan kutip ambil di ahli kitab, Al-Imron Bro Nizar? di Quran. Gimana? Iya, Nizar. Saya tanya ke kamu, apakah orang Islam disebut ahli kitab? Oh, tidak semua ahli Menurut kitab. kamu ahli kitab itu siapa, Nizar? Ahli kitab itu tidak semuanya ahli kitab. Contohnya di Indonesia. Orang Indonesia membaca Quran, mereka cuma membaca, tidak Enggak, mengartikan. Nizar. Kamu itu terlalu jauh pelarian kamu. Ahli kitab yang dimaksud di sini siapa menurut kamu? Huzulul Amr, Bang. Apa? Huzulul Amr, ya ini ulama-ulama yang ada di Indonesia, enggak. Apakah ada dengan adanya Al-Quran sudah ada ulama? Jadi Rasulullah ya ini keyakinan Gini, saya, saya ingatnya gini. saya. Al ulama warisatu al ambiyai. Ulama itu warisannya para anbiya. Jadi jangan berkata ulama ketika masih ada nabi, Bro. Oh, gitu. Iya, kamu mungkin harus periksa juga hadis itu, Bro. Kalau saya salah ya. Iya, Bang. Kalau Karena ahlul kitab secara itu saya, Bang, ahlul ya, kitab kalau itu diberikan baca gelarnya hadis kepada para mereka pembaca itu kitab sebelumnya. oh Termasuk iya. ketika di surat Yunus ketika Allah berfirman seperti ini, wahai Muhammad, jika kamu mengalami keraguan-raguan bertanyalah kepada mereka pembaca kitab sebelumnya. Jadi kalau kamu berkata pembaca kitab sebelumnya atau ahli kitab itu ulama, menurut saya itu terlalu ini, Bro. Nggak sesuai karena belum ada ulama di zaman Nabi. Ini saya ngomong ya, Bang ya. Saya sudah dengarkan Abang, saya ngomong dulu nih ya. Kami sebagai orang Islam, kita apalagi kita nih Ahlul Bait, kita paham. Jadi gini loh, Bang, saya ngomong dulu ya, dengarkan dulu. Kalau sampai cuma membaca hadis itu terus dimentah-mentahkan untuk diartikan, maka nanti salah konsepnya. Seperti apa? Nih, tak bacain hadisnya yang ada uzul hurufnya. Ya, tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. 5 liha wala kasabiha wala diniha wala jamaliha wala diniha fatfar bidatidin taribat yadaka. Kalau makna aslinya nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Kalau makna aslinya ini 5 liha karena hartanya, wala hasabiha karena nasabnya,
wala jamaliha karena kecantikannya, wala diniha karena agamanya, fatfar bidatid din taribat yadaka. Kalau kau pilih kalau agamanya kau akan beruntung. Maksud daripada usulul hadis ini, makanya kita nih jangan dungu untuk baca hadis mentang-mentang kita ini non muslim, umpamanya saya non muslim, terus saya membaca kajian daripada hadis tersebut, terus saya mentah-mentah saya menjadikan itu suatu data ataupun suatu biodata untuk kita omongkan. Kita kan Maka lagi nanti ngomongin ahlul kitab, iya, Nizar. Kok larinya makanya ke nikah, ke bab nikah ya? iya, dengar dulu, ini kan uzulul hurufnya tadi. Enggak, maksud saya Makanya gini, ini kan malam makin larut. Coba Bro Nizar jawab aja tentang ahlul kitab itu siapa? Apa benar ahlul ulama kitab ya yang orang-orang ahlul kitab itu alim, ulama? warasatul anbiya ya, ini orang-orang alim, penerus-penerus lisannya Rasulullah ya, orang-orang alim, Di orang mana percaya. saya bisa Ya temukan seperti ya itu seperti Nabi, apa seperti Nizar? Nabi kamu ada Di kitab mana pendeta, menjelaskan ahlul kitab itu ulama? apa? Di kitab mana, tafsir siapa saya bisa temukan ahlul kitab itu ulama? Oh, ada kok manjalasa aliman faka'anna majalasani. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka kau duduk bersamaku. Orang alim dimaknai Orang apa? alim, ya orang alim Ya apakah ulama? ayyuhalladzina, ya Enggak, ini orang alim orang-orang yang apakah ahlul beriman. kitab? Ya ini Enggak. orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu orang alim. Orang yang paham agama, orang yang mengajarkan Kita agama itu orang lagi alim. bicara sekarang ahlul kitab di sini, bukan ngomongin bukan ngomongin nikah, bukan ngomongin ulama ya. Ya, Coba kamu ahlul itu jelaskan apa ke saya artinya? ahlul Ya, kitab itu siapa? saya tanya kamu, ahlul itu artinya apa? Ahlul itu artinya Ahlul apa? Ahlul itu apa artinya? ahlul itu ahli. Kitab ya kitab. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kamu bicara aja Coba salah. kamu tunjukkan Ahlul ke saya itu di apa mana maksudnya? pengertian itu. Nah, kamu buka di Kamu Google coba sekarang. cari Kamu buka. ahlul kitab adalah Tuh. sebutan bagi umat Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran. Dinamakan kedemikian karena Allah telah mengutus nabi-nabi membawa kitab suci yaitu Taurat melalui Nabi Musa dan Injil melalui Nabi Isa dengan kedatangan Muhammad. Tapi saya nggak baca itu. Yang paling penting di sini saya mau katakan begini, Nizar. Ahlul kitab adalah sebutan bagi umat Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran. Jadi nggak ada ulama, Nizar. Kamu jangan mengarang-arang. Kamu coba cari di Wikipedia itu. Atau kamu coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, aduh, aku ngarang-ngarang ya Allah. Kau tinggal di Indonesia sudah. Namamu siapa? Enggak. Coba Bro Jeki, aku turun dulu biar aku bisa open cam. Aku naik lagi. Oh iya, betul. Ya. Jadi kalau ahlul kitab dimaknai seperti apa ya, setelah dia ya berarti. Kalau ahlul bait maknanya keluarga Nabi, itu ahlul tidak ada kaitannya. Gimana Bang? Oke, Bro. Bro coba tunjukkan ke ahlul kitab itu disebutkan ulama, Bro. Apa Bang? Di mananya penjelasan kamu bisa menyatakan ahlul kitab itu termasuk golongan ulama? Karena ahlul kitab yang saya temukan itu disebutkan hanya untuk Yahudi dan Nasrani. Iya. Oh, untuk orang Nasrani. Oh iya. Itu keyakinan sampean ya Bang ya. Bukan keyakinan saya, Bro, tapi coba kamu tanya ke ustaz-ustaz kamu, ahlul kitab yang dimaksud di Al-Quran siapa? Makanya saya katakan kepada apa? Kalau yang abang tanya ini ya, maaf ya, kalau nanti kena KUUP, wallahu a'lam bishawab. Yang abang tanyakan itu siapa? Ustadz siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bro, coba Bro, kamu lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bro. Ahli kitab itu siapa? Kaum Yahudi dan Nasrani. Sekarang kita buka di Wikipedia. Gini, Bro, jangan nangis dulu, Nizar. Wikipedia yang menyatakan ini ya, ahli kitab. Ahlul kitab ini, kau baca ini apa nih? Bahasa Arabnya. Ahlul kitab adalah sebutan bagi umat Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kamu berkata untuk ulama, itu saya bisa dapat di kitab mana, Bro? Saya di sini punya lumayan banyak koleksi kitab, Bro. Kalau kamu mau, kamu boleh tunjukkan di mana itu, Bro? Di kitab mana kira-kira, Bro? Saya bisa temukan ahlul kitab itu ulama, Bro. Itu kan taki. Tak apa, Bro? Mungkin rumahnya di mana? Biar saya samperin sampean gitu. Oh, nggak usah, Bro nggak akan sanggup nyamperin saya. Bro nggak sanggup nyamperin saya, Bro. Saya di luar negeri tinggal, Bro. Oh, bisa, insya Allah saya kaya kok Bang, santai. Oh iya, saya tahu, Bro. Iya. Jadi Anda enggak punya ilmu tapi ngancam-ngancam orang begitu? Saya mau kena dulu, KUHP, mau apa? Sebentar, Anda ustaz atau apa? Sebentar, ahli kitab kok bisa ulama tuh dari Hong Kong?
ahli kitab tuh Nasrani dan Yahudi. Anda baca seluruh tafsir, Anda baca kitab-kitab ulamamu. Ibnu Katsir juga ngomongnya ahlul kitab ya. Iya, Anda tuh nggak tahu saya ya. Anda Atau mungkin dapat dari mana kamu itu lebih pandai dari Ibnu Katsir, Bro. Ya, ini saya tanyakan kepada abang ya, Bang ya. Enggak, Bro. Kita jelaskannya dulu ahlul kitab itu apa termasuk kamu juga sebagai katanya keturunan Nabi. Dan mohon maaf saya nggak percaya kamu keturunan Nabi, Bro. Oh ya, enggak apa-apa. Karena yang saya tahu semua apa ya, dalam salah satu kitab itu termasuk apa ya, anaknya Ali Hasan Hussein, satu diracun, satu dibunuh, Bro. Jadi keturunan Nabi dari sisi mana, Bro? Anaknya dari Maria Koptik diracun juga. Jadi yang saya tahu anak-anak Nabi itu meninggal semua, kok masih ada keturunannya terus tersebar ke Indonesia, Bro. Iya. Jadi kalau nanya ahlul kitab tadi abang memaknai orang-orang Nasrani itu kan itu bukan itu bukan Pak pemaknaan Nizar, saya, itu Bro. pengetahuan Aduh. umum. Astagfirullahaladzim. Pengetahuannya kurang sekali. Nizar, coba Nizar kamu bukain Nizar. Pengetahuan kamu sangat kurang sekali itu mah, dangkal sekali. Wikipedia ini bukan buatan Kristen ya. Sebentar. Kamu nggak tahu kalau ahli kitab itu orang Yahudi Nasrani itu pengetahuannya dangkal. Ini loh, Pak, kalau di sini nih emang benar-benar tidak bebas bicaranya karena saya juga menjaga hati. Bukan. Anda mengatakan ahli kitab ulama itu nggak punya dasar. Itu pengetahuan umum, Pak. Semua orang Islam, tafsir juga tahu. Enggak, maksud saya gini loh, Pak. Kalau Anda ngawur. Ketika Anda tidak bisa menjawab, Anda mengatakan, "Oh, mana alamatmu? Kamu di mana saya samperin?" Loh, kamu tunjukkan aja datamu mengatakan ahli kitab ulama. Mana datanya? Ahli kitab itu adalah Nasrani Yahudi, itu pengetahuan umum, Pak. Itu mendangkal banget. Gitu ya. Itu umum. Jadi, itu kita belum sampai sesuatu yang dalam loh. Itu baru bicara luarnya doang. Jadi kalau maknanya Ahlul Bait kenapa bisa dibilang keluarga Nabi? Bukan makna, Pak. Aduh, Bapak ini. Itu apa? Pak Nizar, Anda belajar dulu deh. Bang Jeki, saya rasa ini orang harus banyak belajar dulu ya. Lebih baik kita yang agak pengetahuannya agak luas gitu ya. Jadi tadi saya sih dengerin terus ya, teman saya pikir pengetahuan Anda luas gitu. Ternyata kalau Anda menyatakan ahli kitab ulama, waduh, Anda dengerin dulu deh ya, turun aja dulu gantian sama yang lain yang lebih punya ilmu daripada Anda. Oh ya Allah, kok bisa gitu ngomongnya? Iya, soalnya sikit-sikit ya ngawur kamu ya. Kena Nizar, jangan minta maaf Nizar. 2000 tahun yang lalu kami sudah memaafkan kamu Nizar. Minta alamatnya lah. Enggak, maksudnya kalau di sini nih enggak ini Bang, enggak apa kalau memang kita mau ada pertemuan di Jakarta, kita rame-rame, kita berbicara ayo secara enak, secara enggak usah Bang, kalau pertemuan rame-rame, emangnya mau demo. Iya. Aneh kau. Di sini kan juga bisa diskusinya, kenapa harus ketemu? Sedangkan di sini saja Abang nggak bisa ngasih saya dulu pernah dilaporin, jawaban. saya pernah dulu ikut kayak gini. Di Telegram saya pernah ikut, terus saya dilaporin. Ya sudah, kamu turun aja. Aduh. Ya silakan Bang Jeki diganti sama yang lain yang lebih berilmu. Nizar, kalau minta maaf jangan minta maaf Nizar. Allah saya sudah kami maafkan, apalagi kamu. Masa iya ahlul kitab jadi ulama? Dari mana cocok loginya ini? Aduh, mau bertanya aja masa harus harus tanya sekomplek dulu, Bro. Mau bertanya aja. Cek. Cigi. Ya, udah dicatat pertanyaannya. Mau ngelanjutin yang tadi tuh, boleh? Apa boleh? Dari Mas Nizar tadi. Oh iya, lanjutkan aja, Bro. Mau tahu kamu lebih berpengetahuan, Bro.